Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, ini adalah materi IPA yang terakhir di tema 5. Apa ya yang akan kita bahas? Nah, materi kali ini yaitu mengenal perbedaan cuaca, musim, dan iklim, serta dampak perubahan iklim. Materi ilmu pengetahuan alam tema 5. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu cuaca? Ya, betul, kemarin sudah sedikit kita jelaskan ya, apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Nah, keadaan cuaca di suatu tempat ini dapat berbeda-beda ya teman-teman. Sebagai contohnya, ketika kita di suatu tempat yang cerah, tetapi di tempat yang lain bisa saja mendung atau bahkan hujan. Nah, begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu musim. Apa itu musim? Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Contohnya seperti di Indonesia. Nah, ada ciri-ciri musim kemarau. Di Indonesia ada 2 ya teman-teman, ada musim kemarau dan musim hujan. Yang pertama, ciri-ciri musim kemarau yaitu curah hujan di bawah 60 mm setiap bulan. Selanjutnya, yang kedua, matahari cenderung terik dan tidak ditutupi oleh awan. Yang ketiga, tanah mulai kering dan retak. Yang keempat, suhu udara cenderung panas dan kelembapan yang tinggi. Sumber air dari seperti laut, sungai, rawa, dan lainnya mengering dan surut. Nah, itu dia ya teman-teman, 5 ciri-ciri musim kemarau. Nah, selanjutnya teman-teman, ciri-ciri musim hujan. Apa sajakah ciri-ciri musim hujan? Yang pertama, meningkatnya curah hujan dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang tetap, seperti pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, karena sekarang masih Januari masih sebelum Maret, itu tandanya bulan ini masih masuk ke dalam musim hujan. Makanya kita banyak menemukan hujan ya teman-teman, bahkan hampir setiap hari. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri musim hujan yaitu angin bertiup lebih kencang. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan musim yang dapat dilihat dari tingkat kesuburan tanaman. Tadi cuaca sudah, musim sudah, dan yang ketiga yaitu iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara cuaca, musim, dan juga iklim. Apa ya teman-teman perbedaannya? Nah, ini dia teman-teman perbedaan cuaca, musim, dan iklim sesuai dengan waktu perubahannya. Yang pertama yaitu cuaca. Cuaca cenderung cepat dan terjadi dalam hitungan menit atau jam. Nah, biasanya teman-teman ini kita temui jika di pagi hari. Contohnya, di pagi hari ketika teman-teman berangkat sekolah, cuaca masih cerah dan langit pun berawan. Namun ketika sore hari, dalam hitungan jam saja, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu musim. Kalau musim lebih lama perubahannya, bisa dalam hitungan bulan ya teman-teman. Seperti tadi, contohnya musim hujan dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Dan yang terakhir yaitu iklim. Iklim perubahannya yang paling lama. Pengamatan perubahan iklim terjadi bertahun-tahun ya teman-teman. Perbedaan yang kedua yaitu sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, cuaca. Cuaca itu ada cerah, berawan, mendung, dan hujan. Berbeda lagi dengan musim.
musim, yaitu ada musim hujan, kemarau, salju, panas, gugur, ada musim semi juga ya teman-teman. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi iklimnya. Bagaimanakah kondisi iklimnya? Iklim ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan juga iklim dingin. Nah, ini dia teman-teman, cuaca, musim, dan iklim di negara Indonesia. Cuaca di negara Indonesia itu ada 4. Apa saja teman-teman? Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Yang ketiga, cuaca mendung. Dan yang terakhir, cuaca hujan. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya teman-teman. Selanjutnya ada musim. Ada berapakah musim di Indonesia teman-teman? Betul, ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang terakhir yaitu iklim. Nah, iklim di Indonesia yaitu tropis ya teman-teman. Berbeda lagi dengan negara-negara lain, ada juga yang beriklim subtropis, sedang, dan juga dingin. Tapi Indonesia beriklim tropis karena mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah teman-teman, berikut ada contoh nih di negara Jerman. Jerman beriklim sedang dan memiliki 4 musim, yaitu yang pertama ada musim semi. Musim semi adalah salah satu dari 4 musim di daerah subtropis, peralihan dari musim dingin ke musim panas. Yang kedua yaitu musim panas. Nah seperti ini ya teman-teman contoh gambarnya. Musim panas adalah salah satu musim di negara berhawa sedang. Di belahan utara bumi, musim panas dimulai sekitar tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sementara di belahan selatan bumi, musim panas dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Yang ketiga yaitu musim gugur. Musim gugur adalah salah satu dari 4 musim di daerah yang beriklim sedang dan merupakan masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu musim salju atau musim dingin ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Musim dingin atau musim salju ialah saat paling dingin di bumi. Nah, berikut adalah ciri-ciri musim semi. Yang pertama, daun-daun tumbuhan muda akan mulai tumbuh. Yang kedua, hawa musim semi terbagi menjadi 60% panas dan 40% dingin. Yang ketiga, hewan-hewan mulai keluar sarang dan terbangun dari hibernasi. Dan yang terakhir, curah hujan juga meningkat ya teman-teman pada musim semi ini. Selanjutnya, ciri-ciri musim panas. Ada 4. Yang pertama, daun-daun tumbuhan mulai layu. Yang kedua, hewan-hewan beraktivitas mencari makan di luar sarang. Yang ketiga, hawa pada musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin. Dan yang terakhir, curah hujan meningkat disertai badai ya teman-teman pada musim panas ini. Selanjutnya ada ciri-ciri musim gugur. Pada musim gugur, daun-daun merah kecoklatan dan tumbuhan mulai layu. Dan hawanya 60% hawa dingin dan 40% hawa panas. Yang ketiga, hewan-hewan yang tadinya keluar sudah kembali bersiap ke sarangnya. Terakhir yaitu suasananya lebih gelap ya teman-teman pada musim gugur ini. Yang terakhir yaitu ciri-ciri musim salju. Nah, pada musim salju ini tumbuhan mulai rontok atau berguguran karena timbunan salju. Hawa pada musim dingin terbagi menjadi 80% dingin dan 20% panas ya teman-teman.
Yang ketiga, hewan-hewan akan melakukan hibernasi di dalam sarang atau hanya beraktivitas di dalam sarang. Dan yang terakhir yaitu munculnya badai salju. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama yaitu musim kemarau yang berkepanjangan dan suhu yang ekstrim dapat membakar kulit ya teman-teman. Yang kedua, cuaca ekstrim seperti hujan yang kencang bahkan menyebabkan banjir sehingga mudah terserang penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Yang ketiga, cuaca dingin ekstrim menyebabkan daya imun menurun. Kekuatan tubuh kita menjadi berkurang ya teman-teman. Dan yang terakhir, pada musim kemarau terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Bula sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekali lagi semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.